Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabir SPDI, mahasiswa PBG LPTK UIN Raden Patah Palembang Batch 2 akan melakukan video pembelajaran PJBL dengan materi iman kepada malaikat. Mari simak video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sudah semuanya masuk semua, mudah-mudahan belajar hari ini kita mendapatkan keberkahan. Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, kita sebelum belajar, mari kita menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti kalian silakan berdiri. Saya akan menampilkan video lagu wajib nasional. Silakan berdiri.
Baiklah, sebelum kita masuki pelajaran, ya, coba cek kerapian semuanya berdiri, tapi dulu pakaiannya, ya, kebersihannya, ya. Selesai, semuanya rapi. Ya, silakan kembali. Baiklah, kita akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Kami semua Pak, ada satu yang tidak hadir, beliau karena izin. Ya, terima kasih. Jadi ada satu yang tidak hadir dan salah diri, yang mudah-mudahan dia diberikan kemudahan, semuanya dia sakit diberikan kesehatan, ataupun dia ada urusan diberikan kemudahan, ya. Untuk teman kita yang satu yang tidak sekolah, ya. Jadi kemudian sebelum kita masuki pelajaran, kita mengingat pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu tentang Asmaul Husna. Ya, ada yang masih ingat? Masing-masing kelompok ada yang masih ingat? Coba kelompok satu untuk menyampaikan pelajaran hasil pelajaran minggu kemarin. Ya, silakan. Kemarin belajar tentang Asmaul Husna, yang nama-nama Allah yang adalah dan mulia, menjadikan sifat-sifat yang sempurna. Dalam Al-Quran, Allah memiliki 99 nama yang disebutkan sebagai Asmaul Husna, yang menunjukkan keagungan, kesabaran, dan kesempurnaannya. Ya, terima kasih untuk Dika yang telah menyampaikan hasil belajar minggu kemarin yang bicarakan tentang Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah ada 99. Yang lain dari kelompok bisa menyampaikan hasil belajar minggu kemarin. Ya, siapa? Ya, boleh, coba. Silakan. Baiklah, pelajaran minggu lalu membahas beberapa contoh Asmaul Husna dan artinya. Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Habir, Maha Waspada atau Maha Teliti. Al-Sami, Maha Mendengar. Al-Basir, Maha Melihat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aurel yang telah menyampaikan. Kemudian yang dari kelompok 3 mungkin ada yang bisa menambahkan dari temannya tentang pelajaran minggu kemarin. Siapa? Coba Erik, ya, silakan. Kemarin Pak belajar membahas manfaat memahami Asmaul Husna, antara lain menambah ketenangan kepada Allah sendiri, menginspirasi untuk meneladani sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemampuan manusia, seperti menjadi pendengar yang baik, as-sami, dan bertindak dengan bijaksana, al-hakim, membuat seseorang lebih bertawakal dan bersyukur, meningkatkan kesadaran akan kehadiran dan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ya, terima kasih kepada Erik telah menambahkan dari teman-teman. Ulang dulu, ya. Silakan. Jadi, terima kasih semuanya sudah mengingat pelajaran minggu kemarin. Tadi semuanya sudah kita harus masuki pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya ini tentang iman kepada malaikat. Ya. Jadi iman kepada malaikat ini sebelum kita memasuki pelajaran ini Pak menanyakan pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik, ya. Jadi agar kita lebih masuk nyambung untuk belajar tentang iman kepada malaikat Allah, ya. Nanti Pak menanyakan, kalian bisa menjawab apakah ada interaksi antara kita untuk belajar pada hari ini, ya. Yang pertama pertanyaannya ini tentang iman kepada malaikat. Silakan kalau yang bisa menjawab dari pertanyaan ini. Ya, Jessica. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Allah SWT menciptakan malaikat untuk menjalankan perintahnya dan mereka tidak pernah membangkang kepadanya. Dengan beriman kepada malaikat, kita dapat memahami tugas-tugas mereka dan meningkatkan rasa takwa kepada Allah SWT. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Jessica. Ya. Jadi
sudah mulai nyambung. Kita belajar pada hari ini tentang iman kepada malaikat. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari itu pertanyaan selanjutnya, ini tentang ya perbedaan malaikat dan manusia. Dwi atau siapa yang bisa? Ya, silakan. Perbedaan utama antara manusia dan malaikat adalah malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia diberi hawa nafsu dan kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Malaikat tidak makan, minum, tidur atau menikah, sedangkan manusia melakukannya. Ya, terima kasih Pak Dwi telah menyampaikan hasil pertanyaan pemancing dari saya dan bisa nyambung. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selanjutnya ini agak lebih sharing pertanyaan terakhir dari yang bisa menjawab. Ini malaikat ini ada 10 yang kita tahu. Ya. Malaikat 10 malaikat yang kita wajib ketahui dan klasifikasinya apa? Silakan siapa dari Mei lah. Berikut adalah 10 malaikat yang wajib diketahui. 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi. 2. Mikhail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. 3. Israfil menunjukkan masalah pada hari kiamat. 3. Israfil mencabut nyawa manusia. 5. Munkar menanyai manusia di dalam kubur. 6. Nakir menanyai manusia di dalam alam kubur. 7. Raqib mencatat amal baik manusia. 8. Atid mencatat amal baik manusia. 9. Malik menjaga tubuh neraka. 10. Ridwan menjaga tubuh surga. Ya, terima kasih Pak Mira telah nyambung dari atau interaksi dari pertanyaan dari saya yang tentang 10 malaikat dan tugasnya. Tangan dulu kepada Mira. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. 2. Siswa mampu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. 3. Siswa dapat membuat proyek kreatif yang menggambarkan pentingnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Pak akan membagikan RKPD-nya setelah kalian menyimak video pembelajaran nanti. Ya, jadi itu tugas atau tujuan pembelajaran belajar kita hari ini. Ya, sebelum kita masuki, ya kita briefing dulu semuanya agar lebih konsentrasi. Ya. Sekarang kita akan melakukan tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, agar kita belajar hari ini lebih konsentrasi. Ya, siap-siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Sudah mulai konsentrasi ya, agar kita belajar hari ini lebih baik lagi ya, mulai nyambung ya. Jadi sebelumnya masuk pelajaran ya Pak jelaskan mekanisme pembelajaran kita di sini tentang iman kepada malaikat ya. Jadi kita harus percaya maksudnya dan mengimani bahwa malaikat itu ada ya, dan kita diawasi oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik buruk. Nah itu kita harus wajib mengimani ya. Dan rukun iman itu ada termasuk rukun iman yang kedua ya, itu iman kepada malaikat, dan itu kita harus percaya pada malaikat Allah. Malaikat Allah ini banyak ya, cuma yang wajib kita imani 10 malaikat ya. Jadi itu himbauan dari saya, nanti kita dengarkan video pembelajaran hari ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. 8. Malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. 9. Malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Demikianlah 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara global, bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Segala kabar yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, terima kasih. Itu video pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi nanti Pak akan membagikan KBD-nya, ya. Jadi ini sebelum saya membagikan KBD, nanti di situ ada pertanyaan, ada tugas, kalian lakukan apa yang diminta, ya. Jadi perhatikan ketika pertanyaan KBD tersebut, ya. Jadi itu langkah-langkah KBD-nya. Dan kemudian saya beri waktu untuk mengerjakan KBD itu selama 15 menit, ya. Sudah itu, ya. Ke depan presentasikan ke depan masing-masing kelompok, ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya atau dipresentasikan hasil kelompoknya, ya. Jadi saya akan bagikan dan yang ini nanti ditempelkan kepada karton yang ini juga ditempelkan, ya. Nanti ditulis sebenarnya ini malaikat. Silakan
Usahakan ya, waktu 15 menit. Sudah selesai hasil diskusi atau proyek yang saya berikan KBD-nya. Apakah sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Ya. Kita mulai yang dari kelompok 1 dulu untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cerita Malaikat Rakib dan Atit yang Setia, LKPD dari kelompok 1. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Lina. Lina dikenal sebagai anak yang ceria dan rajin. Namun, seperti manusia pada umumnya, Lina terkadang melakukan kesalahan. Suatu hari, saat Lina sedang duduk di teras rumahnya, ayahnya menghakiminya. Lina, apakah kamu tahu bahwa setiap amal yang kita lakukan dicatat oleh dua malaikat, yaitu Rakib dan Atid? Tanya ayahnya sambil tersenyum. Lina mengangguk, iya ayah, malaikat Rakib mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Tapi bagaimana mereka mencatatnya? Apa mereka selalu bersama kita? Ayahnya menjelaskan, benar nak, malaikat Rakib dan Atid selalu ada di pundak kanan dan kiri kita. Mereka mencatat setiap perkataan, perbuatan, dan niat kita, sekecil apapun itu. Itulah sebabnya kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap. Lina terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu Ahmad harus lebih banyak melakukan kebaikan yang ya ayah. Ayahnya mengangguk, betul sekali, karena setiap amal baik yang kamu lakukan akan membuat catatan malaikat Rakib dan semakin banyak. Dan jika kamu berbuat salah, cepatlah bertaubat karena Allah Maha Mengampun. Keesokan harinya, Lina mencoba menjalani harinya dengan lebih baik. Saat bermain dengan teman-temannya, dia membantu seorang anak kecil yang terjatuh, memungut sampah yang berserakan di jalan, dan mengucapkan salam kepada tetangga. Namun ada satu momen ketika Lina hampir memarahi temannya. Dia tak sengaja menginjak
malaikat raqib dan atid yang setia mencatat amalnya, baik besar maupun kecil. Baiklah, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang betul pertama kita untuk kelompok 1 menyatakan hasil studinya. Dia menceritakan, dia membuat cerita ya tentang kesetiaan malaikat raqib dan atid ya. Jadi menceritakan suatu, ada seorang bernama Lina dari kampung, dia ini menceritakan suatu perbuatan baik dan buruk ya. Nah, jadi untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari maksudnya ya, itu kita harus mewaspadai dan harus percaya bahwa malaikat itu ada dan mengawasi kita, malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, jadi dari situlah kita bisa menyadari ya, untuk mengoreksi, bisa mengamalkan ya, untuk beriman kepada malaikat ya. Nah, jadi itu termasuk perbuatan yang baik ya. Baiklah, kemudian kelompok 2 kami persilakan siapa perwakilan untuk maju depan untuk mempresentasikan hasil wajibnya. Kami silakan. Ya, siapa yang mau saya minta nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil proyek diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Mikail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Ketiga, Israfil menyuruh sangkakala pada hari kiamat. 4. Israil mencabut nyawa makhluk hidup. 5. Mungkar menanyai manusia di alam kubur. 6. Nakir menanyai manusia di alam kubur bersama Mungkar. 7. Raqib mencatat amal baik. 8. Atid mencatat amal buruk. 9. Malik menjaga pintu neraka. 10. Ridwan menjaga pintu surga. Baik, itulah saja dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tangan dulu kita. Sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok 3 untuk maju depan. Hasilnya ya, menghadap ke sana, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa dari saya mengatakan nama tidak bisa. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tugas dari LKPD kelompok yang pertanyaannya, apa yang benar beriman kepada malaikat? Jawaban 1. Menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengetahui bahwa segala perbuatan diawasi dan dicatat. 2. Memfasilitasi untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan keburukan. 3. Mendapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membuat kita lebih yakin terhadap kehidupan akhirat karena ada malaikat yang bertugas di alam kubur dan hari kiamat. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 3. Jadi tak simpulkan dari hasil diskusi kelompok 2 dan juga satu dan kelompok 2 ini menjelaskan 10 macam malaikat dan tugasnya ya. Jadi kita bisa mengimani yang 10 malaikat itu yang wajib kita imani ya, mulai dari malaikat Jibril ya sampai malaikat Ridwan ya. Nah, itu semua
sudah tahu tentang tugas-tugasnya. Ya. Tadi sudah bisa dipahami dari video pembelajaran tadi tentang malaikat, dan juga sekarang sudah dikerjakan, sudah mengerti ya 10 malaikat tentang tugasnya. Ya. Dan hikmah beriman kepada malaikat yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya. Itu hikmahnya bahwa kita harus yakin ya, dan percaya kepada malaikat. Kita itu manusia ini semuanya diawasi. Ya. Perbuatan baik yang dulu diawasi. Ya. Jadi itu. Ya, kita jangan sampai ya, tidak percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Ya. Jadi itu. Ya. Simpulan dari diskusi. Dan sekarang kita masuki akhir pembelajaran, dan saya akan membagikan asesmen sumatif atau ujian akhir ataupun berapa patah atau berapa kalian mengerti dalam belajar hari ini. Ya, nanti saya akan membagikan soal. Ya, nanti kalian akan kerjakan dan kumpulkan dan ditulis di sini ya jawabannya. Nanti dikumpulkan Pak koreksi. Ya. Silakan kerjakan ya soal yang saya berikan tadi semakin akhir ya, agar kalian mengerti dalam belajar hari ini yang telah disampaikan tadi. Ya. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan ke depan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Kalian sudah selesai tugas sistematiknya? Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan. Nanti saya koreksi.
dari saya tentang pelajaran hari ini. Ini kelompok 3 hasilnya, dan ini kelompok 2 hasilnya. Alhamdulillah sudah mulai nyambung, sudah mulai mengerti pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Memberi soal nyambung, mengerti. Sekarang kita melakukan ya. Nanti diberi tugas pasang sini, malaikat diberi ya tugasnya apa, nanti silakan pasang sampai giliran ya. Kami silakan kepada bisikan mention. Banyak, apa mau? Ini sudah terpasang semua malaikat dan tugasnya. Ya. Semuanya akan sesuai dengan tugasnya ya. Ini nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril yang akan masuk kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail ini membagi rezeki seluruh makhluk hidup. Malaikat Israel ini mencabut nyawa semua makhluk hidup. Kemudian malaikat Israfil
Israfil ya ini meniup sangkakala ya sebanyak 2 kali ya, sekali mematikan, kedua menghidupkan ya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini menanyakan dulu di dalam kubur ya, nanti kalau kita mati masuk dalam kubur bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan amal perbuatan kita selama hidup ya. Kemudian malaikat Israfil mencatat amal perbuatan dari malaikat Atid mencatat amal perbuatan buruk ya. Nah ini malaikat kedua ini yang mengawasi kita. Kemudian malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Awas kalau kita dikumpulkan pada masa ditimbang amal kita banyak amal buruk, siap jumpa dengan malaikat Malik tidak. Kalau kita banyak amal perbuatan baik, berjumpa dengan malaikat Ridwan yang selalu tersenyum menyambut kedatangan kita masuk surga, yang menjaga pintu surga. Itu 10 malaikat beserta tugasnya, ya. Jadi itu, ya. Selanjutnya kita untuk tugas minggu depan, ya. Silakan kalian catat, ya. Untuk tugas minggu depan pelajari, ya, nama Nabi dan Rasul 25, ya. Jadi di situ kalian bisa ringkas atau bisa simpulkan dari Nabi dan Rasul, ya. Mulai dari pertama sampai 25 itu. Yang kita ketahui 25. Ya. Kalau kita tidak ketahui itu banyak nabinya, sama seperti malaikat. Yang kita imani 10 malaikat. Kalau malaikat itu banyak. Sesuai dengan keadaan tadi, ada yang selalu bertasbih, ada yang menjaga, ya, alam semesta, itu banyak tugasnya. Itu. Tapi yang kita wajib imani 10 malaikat ini. Ya. Jadi itu tugas ke depan kalian bisa pahami tentang Nabi dan Rasul atau beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Ya, sekarang kita sejenak, ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah bisa memahami? Bisa. Bagaimana pelajaran hari ini tentang iman kepada malaikat? Apakah ya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi sangat memahami dan sangat menyenangkan. Ya, jadi belajar kita hari ini sudah mulai nyambung, ya, sudah mulai mengerti. Kalian semua diberi tugas LKPD tadi bisa, dan diberi tugas semati bisa, ya, mencocokkan tugas nama malaikat dan tugasnya bisa, ya, sebagai tugas proyek, ya. Baiklah, saya akan simpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini, ya. Jadi di sini saya simpulkan tentang beriman kepada malaikat, ya. Beriman kepada malaikat ini adalah mempercayai bahwa malaikat diciptakan Allah SWT, ya, yang mengatur alam, ya. Malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya, ya, yang mengatur alam semesta, mengatur semuanya makhluk hidup, ya, dan di alam semesta ini. Jadi iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, ya, dalam ajaran Islam. Terus iman kepada malaikat ini artinya percaya bahwa Allah itu SWT menciptakan malaikat dan wajib setiap muslim beriman kepada malaikat Allah, ya. Jadi kita harus percaya dan wajib mengimani malaikat Allah. Sesuai dengan diskusi tadi, ya, kita harus mewaspadai karena sesuai dengan cerita tadi, malaikat itu yang mengawasi kita, malaikat Raqib dan Atid yang setia menemani kita, dan dia apa yang perbuatan kita dia selalu mencatat.
yang baik dicatat, yang buruk dicatat ya. Jadi itu saja kita kesimpulan dari saya tadi sudah memahami, dan kita akhiri dulu pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Nanti selesai ini ya kita bilang, tapi kita briefing dulu agar lebih rileks ya. Tepuk semangat. Sudah mulai semangat. Silakan ketua kelas pimpin doa mau pulang ya. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang berdoa. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.